Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini materi kita ya. Kemarin ada Ustadz suruh mengerjakan tugas kan, tapi dikerjai di buku di kertas saja gitu kan. Ada kemarin kan tugasnya kan? Iya, ada kemarin kan. Nah, coba perhatikan. Oke, sudah. Jadi ini soalnya Ustaz rasa bisalah kalian kerjakan ya. Jadi di sini akan kita bahas satu soal dari soal pilihan berganda dan satu soal dari bagian keduanya ya. Halaman 157, coba buka. Nah, jadi nanti di sini akan kita bahas satu soal dari soal pilihan berganda dan juga satu soal dari soal dari uraian ya. Nanti selebihnya dikerjakan lah ya. Nanti karena nanti di situ ya, karena nanti tipe ujian semesternya ya itu nanti ada nanti dari uraian itu nanti ya. Seperti itu. Nah, coba buka halaman 157 nomor 4. Nah, coba buka nomor 4. Ya, pilihan berganda. Oke ya, saya bacakan soalnya ya. Gen K mengkode, karena nanti kalau misalkan nanti kita bahas semua soalnya nggak cukup waktunya ya kan. Kayak kita bahas 2 soal aja, satu soal dari uraian, satu soal dari pilihan berganda. Terus nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke ya. Coba lihat nomor 4 halaman 157. Ya. Ya, 157. Apa kira-kira jawabannya itu? Kira-kira. Gen K mengkode rambut keriting dan gen K besar mengkode rambut keriting, ya kan? Dan K kecil mengkode rambut lurus. K dominan terhadap K kecil. Gen H mengkode rambut warna kulit hitam dan gen H kecil warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah K besar, K kecil, K kecil. apa? K besar, K kecil, K kecil. Kombinasi dari gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam. Berarti rambut lurus apa tadi? K kecil, ya kan? K kecil, K besar, K kecil. Ya. Rambut lurus berarti K kecil, K kecil. K besar, H kecil. Kulit hitam berarti apa? H besar. H besar, ya kan? Nah, kulit hitam itu berarti bisa H besar, bisa H besar, H kecil. Ya, berarti nanti jawabannya apa? K besar, K kecil, H besar, H kecil. Ya, berarti jawabannya adalah C ya. K kecil, H besar, H kecil, gitu ya. Paham ya? Jadi jawabannya nanti bisa K kecil, H besar, H besar. Bisa juga apa? K kecil, H besar, H kecil ya. Jadi karena optionnya itu yang ada yaitu K kecil, H besar, H kecil, maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah C. Oke ya, gitu ya. Nah, kita lihat soal uraian halaman 159 nomor 3. Coba lihat itu ya. Coba kita jawab di papan tulis ya. Coba halaman 159 nomor 3. Oke.
Coba di situ Ustadz bacakan soalnya, ya. Kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, K besar disilangkan dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, K kecil ya. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, tentukanlah F1. Kemudian B F2 jika F1 disilangkan sesamanya, begitu ya. Ini pada tumbuhan. Oke. Nah, jadi di sini ya B besar, K besar. Berarti ini sifatnya apa? Sifatnya adalah biji bulat warna kuning, gitu ya. Disilangkan dengan ya B kecil, K kecil. Ini ya. Nah, jadi nanti bagaimana keturunannya, kan begitu. Nah, ini berarti gametnya apa gametnya? Ya, gametnya berarti kan satu cuman kan? Apa ini gametnya? Kan gametnya kemarin seperti ini cara mencarinya, kan gitu. Kan gini. Kemudian ini 1, 2, 3, ya kan? Kemudian ini 4. Nah, berarti nanti gametnya di sini apa? B besar, K besar. Ya kan, cuma itu aja kan? Kalau yang di sini berarti ya B kecil, K kecil, kan gitu. Berarti nanti apa namanya F1-nya? B besar, B kecil, K besar, K kecil, kan gitu, ya kan? Nah, kemudian di sini dibilang apa? F2 jika F1 disilangkan sesamanya, ya. Berarti ini F1 disilangkan sesamanya pada tumbuhan, ya. Jadi pada tumbuhan di soal nomor 3 ini F1 atau mencari keturunan keduanya, ya. Pada tumbuhan itu F1 bisa disilangkan dengan samanya, ya. Jadi F1 disilangkan samanya, ya, pada tumbuhan. Nah, jadi di sini bagaimana jikalau F1 disilangkan sesamanya, kan gitu, ya kan? Berarti inilah dia BB KK, sini apa? BB KK, ya kan? Nah, jadi nanti di sini, sorry ya. Jadi nanti di sini F1 sini ya, F1 sini BB KK. Nah, ini. Berarti nanti di sini apa gametnya? Nah, apa gametnya nanti di sini? Ya, gametnya berarti nanti apa? Nih ya, ini berarti B besar. Jadi gini ya kan? 1, kemudian 2, 3, 4. Kan gitu? Berarti di sini B besar, K besar, ya kan? Ini kan 1. Terus B besar, K kecil, ya kan? Terus B kecil, K besar, B kecil, K kecil, gitu kan? Iya kan? Paham kan? Ini gamet apa? Gamet
yang pertama. Gamet yang kedua, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah ini ya, paham ya? Oke. Nah, jadi nanti dari sini kita silangkan pakai diagram ya. Nanti kita silangkan pakai diagramnya ya kan. Berarti silangkan pakai diagramnya. Berarti ada berapa nanti tuh? Ada 4 ya kan? Nih ya. Nah, berarti BK disilangkan dengan BK kecil, BK kecil ya, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kan gitu kan? Nah, berarti nanti di sini apa? B besar, B besar, K besar, K besar, B besar. Ya kan? Kan gitu kan? Nah. Jadi nanti kita tentukan nanti sifatnya ya. Jadi nanti berapa sifatnya yang apa namanya? Ini berarti apa? B besar, B kecil, K besar, K besar, K besar ya kan? B besar, B kecil, K besar, K kecil kan gitu. Nih ya. Ini berarti B besar, B besar, K kecil kan gitu. Gitu. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kecil. Ini dia ya, paham ya? Paham kan? Jadi nanti berapa sifatnya ini? Berapa nanti sifatnya? Ini apa sifatnya tadi? Ini sifatnya adalah apa? Apa tadi B? B besar. B besar tadi apa? Ini bulat ya kan? Bulat. Kemudian K besar apa K besar? Kuning ya kan, bulatku kuning, paham ya? Jadi sifat dominan itu selalu yang menang kan begitu kan? K besarnya apa sifatnya kan begitu? Nah berarti nanti di sini apa nanti ininya? Berarti nanti di sini buat nanti di sini seperti ini, bulat kuning banding apalagi kemungkinannya bulat kuning kan? Berarti yang nanti yang di sini bulat apa? Bulat hijau ya kan? Karena ada nanti bulat hijau kan? Ya, bulat hijau. Bulat hijau berapa sifatnya? Banding apalagi tadi? Lonjong kuning. Lonjong kuning banding lonjong hijau. Nah, berapa nanti bulat kuning di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 6, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan? 9 kan? Nah ini 9. Nah ini nanti 3, ada 3 nanti nih. Coba lihat bulat hijau. Ya. Nanti bulat hijau 1, ya kan? 2, ini kan 2. 1, ya kan? Mana lagi kita lihat? 2, 3 ya kan? 3. Nanti ini 3 juga. Ini nanti 1. Ini dia. Nih 1. Paham ya? Atau mau dicatat dulu boleh? Udah bisa lah ya. Kemarin kan udah pernah kan? Nah, atau kalau mau dicatat juga boleh ya. Nah, itulah dia materi tentang pewarisan sifat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Coba buka bukunya bab 4. Ya, bab 4. Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, coba baca dulu satu orang. Siapa yang suaranya kuat ini? Hah? Yang mana Ustaz? Halaman 164. Muatan listrik. Iya, muat yang ini yang dari awal lah, dari awal. Coba, ya. Kuat suaranya ya. Iya. Betapa luar biasa Tuhan yang menganugerahkan rahmat dan hidayah pada manusia berupa pikiran. Dengan pikiran, manusia dapat terus melakukan inovasi yang dapat menunjang kesejahteraan kehidupan manusia. Salah satunya adalah listrik. Coba amati lingkungan sekitar ini. Apakah sudah ada listrik? Jika ada, digunakan apa sajakah listrik? Pada sebagian daerah, listrik sudah menjadi penunjang utama kehidupan. Listrik digunakan untuk menyala mengisi materai semen bahkan untuk memasak nasi. Listrik yang mengalir pada kabel dan rangkaian yang digunakan untuk peralatan elektronik akan dipelajari lebih lanjut para pembahasan listrik dinamis. Pada bab ini akan membahas tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 1. Muatan listrik atau tersusun atas partikel Ya. atau tersusun atas partikel subatom, yaitu bermuatan positif. Oke, coba lanjut satu orang. Siapa? Ya. Muatan listrik atau tersusun atom yaitu proton bermuatan positif, kalau tidak bermuatan dan elektron bermuatan negatif. Karena itu proton menjadi atom, sedangkan elektron bermuatan kita di atom. Elektron banyak orang. Elektron adalah elemen kita adalah dengan fenomena bersikap pada suatu berjalan interaksi antara muatan listrik pada suatu kejadian apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mengembangkan adanya segala relasi antara muatan listrik. Agar lebih memahami muatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, ada lakukan aktivitas berikut. Oke. Iya.
Gantian, coba satu orang lagi. Iya, yang paling belakang siapa namanya? Kuat suaranya ya, baca. Halaman 166. 166. Setelah melakukan aktivitas 4,1, dapatkah kamu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya kaitannya dengan elektron. Elektron adalah partikel atom yang bermuatan negatif yang memiliki inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut dengan benda bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan saling menarik. Sebaliknya jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Oke. Lanjut. Lanjut. Pada umumnya jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama. Sehingga atom pada benda tersebut tidak jika bola tersebut dapatkan sebuah benda diubah menjadi bermuatan. Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah sisir atau membentuk plastik yang digosokkan pada rambut karena sisir atau penggaris plastik. Mengalami kelebihan elektron atau elektron dari rambut sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut akan bermuatan positif karena kaca mengalami pengurangan elektron atau elektron dari kaca. Sekian. Oke, coba buka bukunya ya. Yang tadi di halaman 164, coba buka. Nah, jadi ada di situ dikatakan bahwasannya ada listrik ya kan? Nah, apa kegunaan listrik? Apa kegunaan listrik? Ya, untuk menghidupkan lampu kan begitu. Untuk apa lagi? Untuk menyetrum. Untuk menyetrum orang, enggak ya? Enggak lah ya kan? Oke. Enggak boleh ya, menyetrum orang enggak boleh ya kan? Hah? Bisa kontak ya kan? Nah, menyalakan lampu dan televisi ya kan? Terus apa lagi? Mengisi baterai telepon genggam kan gitu? Menanak nasi ya kan? Nah, jadi listrik itu dia diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi lebih perlu air. Hah? Ya, air perlu juga ya kan? Listrik juga perlu kan begitu? Nah, listrik itu mengalir dari bagaimana dia? Nah, listrik yang mengalir itu dia pada kabel atau rangkaian itu dinamakan dengan apa? Listrik dinamis ya. Nah, jadi kalau misalkan listrik dinamis ada namanya listrik statis. Nah, listrik statis itu apa? Perhatikan ya. Nah, jadi sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk ke listrik dinamis dan listrik statis, kita akan bahas yang namanya ada di sini muatan listrik. Nah, bagaimana terjadinya muatan listrik kan begitu ya? Ya.
Jadi di sini ya, muatan listrik itu ada dia yang positif, ada yang negatif. Jadi ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif ya. Nah, jadi perhatikan ya. Muatan listrik kan begitu. Muatan listrik itu nanti terbentuk dari apa? Dari adanya elektron, paham ya? Jadi ada namanya elektron. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya muatan listrik. Nah, elektron itu apa? Elektron itu ya merupakan partikel penyusun suatu atom. Nah, jadi kalau tidak ada elektron maka tidak ada muatan listrik, paham ya? Nah, sekarang apa itu atom? Atom itu adalah partikel terkecil dari suatu apa? Suatu materi, paham ya? Partikel terkecil dari suatu materi atau suatu apa? Suatu unsur, ya. Jadi ada namanya atom. Oke, coba kita perhatikan. Nah, atom-atom inilah yang nantinya akan bagaimana? Akan yang namanya itu menghasilkan yang namanya apa? Elektron, ya, itu dia. Makanya kan nanti ada namanya tembaga, ya kan? Tembaga itu kan kita gunakan di kabel listrik. Kenapa tembaga? Karena tembaga itu nanti dia bisa apa? Apa namanya, di situ kan ada nanti elektron. Ya, elektron-elektron dari tembaga itulah yang digunakan nanti sebagai apa? Sebagai muatan listrik, ya. Nah, jadi ada namanya atom ya. Sebelum kita masuk ke listrik statis dan listrik dinamis, ada namanya atom. Atom itu apa? Ini dia adalah bagian terkecil dari suatu apa? Materi atau unsur. Nah, jadi perhatikan ya, atom ini kan begitu tersusun dari apa? Dari partikel. Jadi kalau misalkan gini, misalkan ada tembaga, ya, tembaga. Bagian terkecil dari tembaga itu disebut dengan apa? Bagian terkecil dari tembaga namanya atom tembaga, paham ya? Jadi bagian terkecil dari tembaga itu namanya atom tembaga. Bagian terkecil dari aluminium dinamakan dengan apa? Atom aluminium. Bagian terkecil dari emas disebut dengan atom emas, begitu ya? Nah, jadi atom ini kan begitu. Nah, atom ini dia tersusun dari apa? Tersusun dari yang namanya, yang pertama ada namanya elektron, kemudian proton dan neutron. Ya. Nah, gambarnya seperti apa? Perhatikan. Ya. Jadi nanti gambarnya, gambar atom
Gambarnya nanti seperti ini. Hah? Nah, gambarnya dia seperti ini nanti atom itu. Nah, ini dia. Hah? Atom ini kalau kita misalkan mau buat bom, bisa. Atom itu kan misalkan kita ambil kalau apa? Kita ambil dia atom-atom yang reaktif. Ada misalkan atom apa? Natrium. Natrium, pernah lihat natrium? Natrium itu kalau misalkan kita masukkan ke air, dia bisa meledak. Pernah lihat natrium? Ada dia senyawa natrium, senyawa natrium. Pernah lihat natrium? Kayak garam gitu dia. Iya. Itu kalau kita masukkan ke air, ledakannya bisa terdengar sampai ke apa namanya? Sampai satu sekolah. Dia kecil segini, tapi kalau kita masukkan ke air, meledak dia. Itu. Nah, jadi nanti bagaimana? Jadi nanti diambillah nanti sebagian dari atom natrium itu dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam atom tersebut. Kemudian diambil lagi nanti komponen dari unsur lain, dimasukkan ke dalam. Itulah cara membuat apa namanya? Jadi nanti, tapi nggak boleh ya buat bom ya, nggak boleh. Nah, jadi nanti diambil nanti unsur-unsur yang reaktif itu digabungkan ya melalui proses penggabungan. Makanya nanti kan kalau dilemparkan meledak kan begitu kan? Karena apanya itu yang meledak itu? Setelah dia bergabung bereaksi, reaksinya itulah yang menimbulkan ledakan, paham ya? Itu dia. Nah, itu dia. Makanya nggak boleh buat bom, nggak boleh, dilarang. Nah, jadi itu dibuat dari atom-atom ya. Makanya kita kan ada nama sifat-sifat atom. Sifat-sifat atom itu kan berbeda-beda. Ada yang kreatifannya rendah. Tahu kreatifannya? Ada yang dia kreatifannya ya. Ada yang namanya kreatifannya rendah. Ada yang kreatifannya tinggi. Nah, ada yang dia sifat elektronegatifnya rendah. Ada yang sifat elektronegatifnya tinggi. Ada yang sifat daya hantar listriknya tinggi. Ada yang daya hantar listriknya rendah. Begitu dia. Nah, itu jadi atom itu tadi berbeda-beda dia sifatnya. Makanya yang kita gunakan untuk di listrik apa? Aluminium, kan begitu. Karena apa? Karena daya hantar listrik aluminium itu tinggi. Bisa nggak kita buat nanti di situ? Bukan aluminium ya, tembaga. Di apa namanya? Di listrik, di situ kabel listrik. Karena kan di situ tembaga ya kan? Karena daya hantar listriknya tinggi, begitu ya. Oke. Nah, inilah gambar atom ya. Jadi di bagian tengahnya itu inilah dia proton. Proton itu artinya muatan positif dari atom. Hah? Ya, intinya. Jadi inti atom ini namanya inti atom. Inti atom itu terdiri dari apa? Dari proton. Inti atom itu terdiri dari proton dan ini proton dan neutron. Dan apa tadi? Neutron. Sementara yang di sekelilingnya ini dia elektron. Di sini dia elektron. Simbolnya dia elektron itu ini dia ya. Jadi yang bermuatan di sini, yang bermuatan di sini adalah proton dan elektron, sedangkan neutron tidak bermuatan, paham ya? Jadi yang bermuatan di sini adalah proton dan elektron, sementara neutron tidak bermuatan, paham ya? Oke. Nah, jadi di sini ada namanya inti atom. Elektron berada di mana? Elektron berada di kulit atom. Nah, ini namanya apa? Ini namanya kulit atom. Paham ya? Namanya kulit
kulit atom. Oke. Nah, oke ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya lah ya kita lanjut ya. Jadi karena waktunya udah habis, demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.